Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita akan merenungkan dan belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana karya Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita belajar bagaimana kita mengatasi segala masalah dan juga segala keterbatasan kita. Lewat firman Tuhan, Tuhan akan sempurnakan. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke milik masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka.
Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu dan wajib, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya orang Lewi mengawasi semua, dan Simei saudaranya adalah orang kedua, sedang Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Yojabab, Eliel, Lismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur mengawasi pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan maha kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut pokok mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguruskan diri untuk persembahan kudus. Bagi turunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hati yang tulus dan setia. Jemaat Tuhan terkasih, kalau kita berbicara ketulusan hati, bisa dikatakan semua orang, tidak semua orang memiliki ini. Maksud saya jemaat Tuhan, hati yang tulus dan setia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia ini sudah dilingkupi dengan natur dosa. Istilahnya dalam hati manusia tidak ada sempurna, saya katakan pasti ada salah, pasti. Dan kalau dia benar-benar mau mempersembahkan hatinya yang tulus kepada Tuhan, itu akan terbukti dari buahnya. Sedang jemaat Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, dan memang kita hari ini dari 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 sampai 21 berpusat pada pembaharuan ibadah dan kepedulian Raja Hizkia terhadap para pelayan Tuhan yang menghasilkan keberhasilan karena dilandasi hati yang tulus dan setia. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka dilandasi hati yang tulus dan setia. Kita harus bawahi ini, ya, hati yang tulus dan setia, makanya berhasil mereka. Pesan utamanya adalah dalam firman Tuhan, renungan kita hari ini, pentingnya mengatur persembahan dengan benar, memberikan dukungan penuh kepada hamba-hamba Tuhan agar mereka bisa melayani sepenuhnya dan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan berfokus pada Allah.
banyak juga bisa saya katakan kita masih meremehkan hamba Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hamba Tuhan hanya berkedok dia, hamba Tuhan. Saya bukan menghakimi sidang jemaat Tuhan, tetapi terkadang zaman sekarang ini masih udah banyak orang saya katakanlah kurang menghormati hamba Tuhan. Kenapa kurang menghormati? Karena dia berpikir sama saja, kami sama saja, sama-sama manusia kok. Tetapi jangan salah sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu dipilih oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan tugas oleh Tuhan. Jangan sekali-kali kita merendahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Tuhan akan bertindak kalau kita masih menganggap sepele kepada hamba Tuhan, ya. Amin. Jangan kita sepele. Jadi pokok-pokok pikiran yang dapat kita pelajari dalam renungan 2 Tawarik pasal 31 ini apa? Yang perlu kita tahu adalah ketaatan dan pembaharuan ibadah. Setelah menghancurkan berhala, Hizkia memulihkan ibadah yang benar dengan menata kembali para imam dan orang Lewi sesuai tugas mereka, seperti mempersembahkan korban dan melayani di bait Allah. Artinya di sana ibadah itu memang harus ditata dengan baik agar berjalan dengan baik. Dan juga sidang jemaat Tuhan, di sini kita diberikan pencerahan bahwa memberi harus dengan tulus. Hizkia memberikan sumbangan dari hartanya sendiri, memberikan contoh, ya, dan memerintahkan rakyat untuk memberikan persepuluhan hasil pertama mereka. Ia mengajarkan bahwa memberi bukan paksaan, tetapi kewajiban yang membawa berkat bagi yang memberi. Kita memberi jangan dari keterpaksaan kita, sedang jemaat Tuhan, kerelaan hati kita. Kalaupun kita memberi banyak tetapi dengan keterpaksaan, gak ada gunanya, sedang jemaat Tuhan. Bukan menjadi berkat itu. Tetapi kalau kita memberi dari kekurangan kita, itu yang paling besar, ya. Itu tidak akan mengurangi harta kita kalau kita memberi kepada Tuhan melalui imamnya, melalui hamba-hamba Tuhan. Itu tidak akan mengurangi berkat-berkat yang kita terima itu, tidak. Malah berkat itu akan Tuhan tambah. Amin. Iya, berikan yang terbaik untuk hamba-hamba Tuhan dan juga Tuhan. Dan juga sidang jemaat Tuhan, kita dukung pelayan-pelayan Tuhan, ya. Kita dukung biar mereka semangat melayani Tuhan, fokus melayani Tuhan, ya. Dan juga keberhasilan karena melakukan dengan segenap hati, bekerja sama kita, segenap hati kita lakukan, bukan setengah-tengah. Buktinya Hizkia memerintahkan ini, rakyatnya melakukan dengan sepenuh hati, segenap hati mereka. Makanya berkat itu terus datang, tidak habis-habisnya terus. Malah mereka membuat bilik-bilik lagi untuk berkat itu, ya. Dan juga kita harus saling percaya, dan berkat dan kepercayaan itu akan kita dapat dari Tuhan Allah. Amin. Artinya di sana kita harus hidup jujur, menjauhi manipulasi, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkatnya dan memberikan kepercayaan untuk kita. Amin. Saya kena percaya waktu ini kita belajar sidang jemaat Tuhan bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan kita terima kalau kita benar-benar tulus dan setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita berterima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini, bahwa kami belajar bagaimana hati yang tulus seperti Raja Hizkia dalam melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba Tuhan dan juga kepada Tuhan Allah. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan.
Biar kami dengan hati tulus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi